Apa saja trik psikologi untuk mengetahui karakter seseorang? Memahami karakter seseorang bisa menjadi sebuah perjalanan yang menarik, dan psikologi menawarkan berbagai trik serta metode yang dapat membantu kita dalam proses ini. Ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan, mulai dari mengamati perilaku nonverbal hingga menganalisis cara seseorang berkomunikasi. Salah satu trik psikologi yang paling mendasar adalah memperhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh mencakup gestur, ekspresi wajah, kontak mata, dan postur tubuh. Misalnya, seseorang yang sering melakukan kontak mata saat berbicara cenderung lebih terbuka dan percaya diri. Sementara seseorang yang menghindari kontak mata mungkin merasa cemas atau memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Perhatikan juga bagaimana seseorang menyilangkan tangan, apakah mereka terlihat defensif atau santai. Gerakan kecil seperti menyentuh wajah atau menggaruk kepala juga bisa memberikan petunjuk tentang keadaan emosional mereka. Dan inilah 7 trik psikologi untuk mengetahui karakter seseorang. 1. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang asing? Cara terbaik untuk menilai karakter seseorang seringkali terletak pada bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka, terutama mereka yang tidak memiliki keuntungan langsung untuk ditawarkan. Sikap sopan santun terhadap pelayan, petugas parkir, atau bahkan orang yang dianggap tidak penting dalam lingkaran sosialnya bisa menjadi indikator kejujuran dan kebaikan hati yang sesungguhnya. Jika seseorang tetap menunjukkan rasa hormat dan keramahan kepada semua orang tanpa memandang status atau kedudukan, ini menandakan bahwa kebaikan tersebut berasal dari hati yang tulus, bukan sekadar strategi untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, jika sikap baik hanya ditujukan kepada orang-orang yang dapat memberikan manfaat, maka ada kemungkinan besar bahwa kebaikan tersebut bersifat transaksional dan tidak murni. 2. Bagaimana reaksi dia saat terpuruk? Menghadapi kesulitan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Cara seseorang bereaksi ketika terpuruk dapat menjadi indikator kuat dari kedewasaan mental dan emosional mereka. Individu dengan mentalitas dewasa cenderung melihat kemunduran sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, melakukan introspeksi diri, dan mengambil langkah proaktif untuk bangkit kembali. Sebaliknya, mereka yang memiliki mentalitas lemah seringkali terjebak dalam pola menyalahkan orang lain, mencari alasan, atau menyerah pada keadaan. Perbedaan mendasar ini tercermin dalam berbagai aspek perilaku dan pola pikir, mulai dari cara mereka mengelola emosi hingga bagaimana mereka mendekati penyelesaian masalah. 3. Bagaimana dia menanggapi konflik kecil? Cara seseorang merespons konflik kecil seringkali menjadi cerminan bagaimana ia akan menghadapi situasi yang lebih besar di kemudian hari. Apakah ia cenderung meledak dalam kemarahan, memilih menghindar, atau justru proaktif mencari solusi? Setiap respons membawa implikasi tersendiri bagi hubungan interpersonal dan penyelesaian masalah secara keseluruhan. Memahami dinamika ini penting untuk mengelola ekspektasi dan mengembangkan strategi penanganan konflik yang lebih efektif, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. 4. Lapar dan lelah bimbal sifat asli keluar. Pernahkah Anda merasa seseorang menjadi lebih mudah tersinggung, pemarah, atau bahkan menyalahkan orang lain ketika mereka merasa lapar atau lelah? Fenomena ini bukan sekadar kebetulan belaka. Kondisi lapar dan lelah dapat secara signifikan memengaruhi suasana hati, kognisi, dan perilaku seseorang. Seringkali mengungkap sisi emosional yang lebih rentan atau sifat asli yang sulit dikendalikan. 5. Bagaimana dia ketika salah? Menghadapi situasi ketika seseorang melakukan kesalahan, terutama dalam hubungan, adalah ujian kedewasaan yang sesungguhnya. Apakah ia memilih untuk mengakui dan belajar dari kesalahannya, atau justru mencari alasan dan menyalahkan pihak lain? Cara seseorang merespons kesalahan dapat menjadi cerminan mendalam dari kepribadiannya, menunjukkan apakah ia mampu tumbuh dan bertanggung jawab, atau justru terjebak dalam pola pikir kekanak-kanakan yang menghambat perkembangan diri dan hubungan. 6.
Bagaimana reaksi dia saat lihat orang lain sukses? Ikut seneng atau malah iri? Cara dia nanggepin kesuksesan orang lain bisa nunjukin pola pikirnya berkembang atau enggak. Melihat orang lain meraih kesuksesan seringkali memicu berbagai macam reaksi dalam diri kita. Ada yang merasa ikut bahagia dan terinspirasi, namun tak sedikit pula yang justru merasakan iri, dengki, atau bahkan meremehkan pencapaian tersebut. Perbedaan reaksi ini bukan sekadar masalah emosi sesaat, melainkan cerminan mendalam dari pola pikir seseorang. Cara seseorang menanggapi keberhasilan orang lain dapat menjadi indikator apakah ia memiliki pola pikir yang berkembang atau justru terjebak dalam pola pikir yang stagnan. Memahami hal ini penting, tidak hanya untuk menilai orang lain, tetapi juga untuk introspeksi diri demi pertumbuhan pribadi yang lebih baik. 7. Cara dia berjalan. Cara seseorang berjalan seringkali menjadi cerminan tak terucap dari kondisi mental dan emosionalnya. Perhatikan saja bagaimana seseorang melangkah. Apakah ia berjalan tegak dan mantap, menunjukkan rasa percaya diri yang kuat, atau justru lesu dengan kepala tertunduk, mengisyaratkan adanya beban pikiran atau rasa kurang percaya diri. Gerak tubuh saat berjalan, terutama pada kaki dan postur, memberikan petunjuk visual yang kaya tentang apa yang sedang dialami oleh individu tersebut. Memahami bahasa tubuh ini dapat membantu kita membaca situasi dan bahkan memberikan dukungan yang tepat kepada orang di sekitar kita.